Halo guys, welcome back to Soto ID dengan gue Philip Fidlar di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan urutan penerbitan surat peringatan bagi karyawan yang gue ambil dari sumber hukum online. Jadi sebenarnya tentang hukum ketenaga kerjaan ini banyak sekali permasalahan. Salah satunya adalah tentang urutan penerbitan surat peringatan. Kadang kita mikir kalau ya surat peringatan pasti diterbitkan secara berurutan, SP1, 2, 3 gitu, dan akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak manajemen. Tapi terkadang kita tidak tahu apakah suatu surat peringatan itu harus berbentuk surat secara tertulis atau surat peringatan itu berbentuk lisan. Nah, jadi oleh karena itu check this out. Nah, jadi pertama-tama tuh kita harus tahu dulu surat peringatan ini ujungnya apa. Jadi surat peringatan ini ujungnya itu adalah PHK. Sebenarnya kan PHK. Atau misalnya ingin mengingatkan kepada seseorang atau kepada tenaga kerja atau buruh bahwa mereka telah melakukan suatu tindakan yang melanggar, baik itu melanggar terhadap peraturan perusahaan ataupun melanggar terhadap perjanjian kerja bersama. Jadi kalau misalnya dia melanggar, kan intinya ujungnya itu PHK. Pasti kalau misalnya lu di SP dan itu SP sampai SP3, lu ujungnya kan akan PHK. Sekarang kita pahami dulu apa itu maksud sebagai PHK. Nah, PHK di pasal 1.25 dijelaskan, ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang 13 tahun 2003. Berisi pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Jadi kita mengetahui bahwa pekerja atau buruh itu misalnya dia diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha, atau misalnya memang pekerja atau buruh itu yang mau sendiri. Selama mereka tidak memiliki hubungan lagi dalam bidang ketenagakerjaan, maka itu telah terjadi PHK. Nah, PHK merupakan langkah terakhir apabila berbagai upaya untuk mencegah terjadinya PHK ternyata tidak membuahkan hasil. Jadi memang sebenarnya yang perlu kita ketahui itu pengusaha itu harus mengusahakan untuk tidak di PHK. Harus menggunakan usahanya. Jadi PHK itu adalah opsi paling akhir. Boleh kalian penyelesaian bipartit terlebih dahulu, boleh dimediasikan, negosiasi terlebih dahulu. Bagaimanapun caranya, pokoknya PHK itu paling akhir. Itu dijelaskan di Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, dalam hal pekerja buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Nah, berturut-turut itu bagaimana? Jadi sebenarnya surat peringatan itu ada jangka waktunya. Jangka waktu dari surat peringatan, satu surat peringatan itu adalah 6 bulan, itu diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu jangka waktunya adalah 6 bulan, maka ketika diberikan surat peringatan pertama, selama 6 bulan itu apabila melaksanakan tindakan kejahatan lagi atau melaksanakan tindakan pelanggaran berdasarkan peraturan perusahaan ataupun PKB tadi, maka dikenakan SP kedua. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 6 bulan, maka dihitung ulang dari awal lagi. Nah, itu memang diatur. Lalu, nah tapi kan tadi gue bilang kalau misalnya itu 6 bulan ya, tapi bisa diatur lain dalam dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan bahwa dia memang melaksanakan pelanggaran karena SP tadi, sebenarnya berhak atas apa aja sih sebenarnya kan gitu. Kak, saya di PHK nih, saya kena SP1, SP2, SP3 karena melaksanakan tindakan indisipliner atau melanggar perjanjian kerja bersama atau melanggar peraturan perusahaan. Jadi untuk orang yang di PHK atas dasar tersebut, ketentuannya itu kita lihat di 156 itu ketentuan mengenai pemberian pesangon. Jadi memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali. 1 kali itu maksudnya dia 1 kali perhitungan per bulannya dihitung dari masa kerja yang memang ada nanti di pasal 156. Lalu juga diberikan UPMK. UPMK itu uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, dan UPH itu uang penggantian hak sebesar juga sesuai ketentuan di pasal 156 ayat 4. Jadi di pasal 156 itu sudah dijelaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak. Nanti cara penghitungannya gimana, nanti gampang, tinggal dilihat aja menggunakan masa kerjanya sudah berapa lama. Kak, kalau misalnya saya mengundurkan diri gimana? Nanti itu ada ketentuannya. Jadi setiap alasan kita dalam melaksanakan PHK itu sebenarnya ada ketentuan tersendiri. Baik itu karena efisiensi, baik itu karena penggabungan, peleburan, pemisahan, akuisisi, dan lain-lainnya. Baik itu karena pilot, baik itu karena kita mengundurkan diri tadi, baik itu kita
gagal melewati masa percobaan. Nah, itu tuh sebenarnya ada penjelasannya. Nanti penghitungannya mengikuti di situ. Nah, perjanjian kerja sendiri adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, jadi kalau misalnya kita pahami, kalau misalnya ada pekerja yang tidak melaksanakan seluruh kewajibannya, maka sebenarnya pemberian surat peringatan itu hal yang wajar. Misalnya, lu harusnya kerja, misalnya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Lu harusnya mengikuti yang ada di situ. Kalau misalnya ternyata lu mangkir atau lu tidak masuk selama beberapa hari, atau misalnya lu malah melaksanakan tindakan pelanggaran, lu kena SP oleh bagian HRD itu adalah hal yang wajar. Sekarang pertanyaannya adalah, lisan itu dihitung sebagai SP nggak? Sebenarnya tuh secara praktiknya, lisan sekali itu bisa jadi tidak dihitung sebagai SP. Jadi itu hanya sebagai suatu peringatan dari HRD bahwa lu jangan ngulangin kayak gitu. Misalnya terlambat masuk, dia bisa memperingatkan. Tapi ternyata kalau misalnya sudah 2 kali, itu bisa saja dihitung sebagai 1 kali surat peringatan. Yang penting kita harus tanyakan secara berkala apakah kita sudah mendapatkan surat peringatan atau belum. Jangan sampai nantinya ketika kita tidak berharap ya, tapi kalau misalnya kita bermasalah dan tiba-tiba langsung dikeluarkan SP2 dengan dalil bahwa SP1-mu sudah saya kasih. Yaitu ketika kamu tadi saya ingatkan, misalnya saya peringatkan itu sudah saya kasih. Terus misalnya kayak mangkir, misalnya kalian nggak masuk kerja tuh 5 hari berturut-turut, misalnya kalian selama 5 hari berturut-turut nggak masuk, itu kalian bisa dikenakan SP sebenarnya. Jadi SP1, SP2, SP3 secara patut, pemberian SP itu harus secara patut. Nggak boleh kalian nggak tahu kayak itu SP atau enggak. SP itu diberikan oleh bagian personalia misalnya, terus habis itu dia memberitahukan kepada kita, mungkin dia memberikan surat, memberikan peringatan lisan atau bagaimanapun, tapi harus secara patut. Jadi memang harus diberitahukan sejelas-jelasnya juga. Nah, terus habis itu kita lihat bahwa masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan, maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 bulan. Apabila pekerja atau buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB, masih dalam tenggang waktu 6 bulan yang tadi gue udah katakan, maka pengusaha dapat menerbitkan SP kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkannya. Ingat, sejak diterbitkannya. Gitu. Terus habis itu, apabila pekerja atau buruh masih melakukan pelanggaran, misalnya lagi dia melakukan pelanggaran yang melanggar di perjanjian kerja, atau itu di PKB, atau di peraturan perusahaan, maka SP3 bisa dikasih dengan selama 6 bulan juga sejak diterbitkannya. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga, pekerja atau buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau PKB, itu cepatnya aja. Jadi kita tahu perjanjian kerja, PKB, sama PP, peraturan perusahaan, maka pengusaha dapat melakukan PHK. Nah, dalam hal jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkan surat peringatan pertama sudah dilampaui, maka kalau misalnya nanti dia ngulangin lagi, itu dihitung lagi dari surat peringatan yang diberikan itu peringatan pertama, bukan peringatan kedua yang tadi udah gue jelaskan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah paham dalam hal itu, untuk kita mengetahui bagaimana cara untuk penerbitan ini, urutan penerbitan peringatan, maka kita nggak akan perlu repot, apalagi sampai dibodohin oleh HRD misalnya atau personalia. Kita nggak bermaksud ya, karena ini bisa aja dari point of view HRD dan juga point of view dari buruh. Tapi sebagai HRD juga bisa tahu, oh ternyata dalam menerbitkan surat peringatan tuh seperti itu loh berdasarkan hukumnya. Oh boleh juga diubah dalam perjanjian kerja. Kan paling lama diaturnya di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, itu paling lama. Bisa juga sedikit paling cepat. Kenapa sih ada perusahaan yang pengen paling cepat? Itu sebenarnya sesuatu itikat baik. Sebenarnya itu suatu itikat baik. Kenapa? Karena dengan lu membatasi waktu yang lebih cepat, jangka waktu yang lebih cepat, maka lu bisa percaya bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, dalam waktu yang paling efisien, pekerja lu tuh nggak akan melaksanakan tindakan kejahatan lagi, atau misalnya melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau di PKB. Kalau misalnya kita lihat seperti itu, dari pihak buruh pun harus tahu bahwa memang, di perjanjian kerja saya ternyata nggak ditulis nih untuk berapa jangka waktunya untuk suatu SP, surat peringatan.
Oleh karena itu saya mengasumsikan bahwa surat peringatan itu adalah 6 bulan paling lama. Jadi kalau misalnya ternyata di 7 bulan atau di 8 bulan kalian kena lagi SP kedua, itu kalian bisa pertanyakan bahwa itu tidak sah misalnya. Itu adalah kesalahan dari HRD. Kenapa sih penting buat kita tahu ini? Sebenarnya kita buat tahu hak-hak kita dan kewajiban kita. Bahwa sebagai buruh kita nggak boleh melanggar 3 tadi, yaitu perjanjian kita, hubungan kita dengan pengusaha melalui perjanjian kerja, PKB, ataupun peraturan perusahaan. Dan dari segi perusahaannya pun mengetahui bahwa dengan pemberian surat peringatan itu, kita juga nggak boleh sewenang-wenangnya. Harus ada jangka waktu yang kita patuhi, harus ada pemberian secara patut surat peringatan itu kepada para karyawan. Nah itu yang paling penting, dan itu yang setidaknya sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan hal seperti itu. Tapi dengan kita tahu gambaran seperti ini, setidaknya kita sudah paham. Kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat banget, kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke keluarga dekat kalian, biar setidaknya mereka bisa tahu bahwa oh itu loh hak dan kewajiban saya, baik itu sebagai seorang buruh atau sebagai seorang personalia, bagian personalia HRD. Dan juga kalau misalkan banyak pertanyaan seputar dengan surat peringatan, kalian bisa tanyakan di bawah, di kolom komentar. Kalau misalnya punya permasalahan lain, isu-isu lain, kalian bisa langsung DM ke kami. Tim kami siap untuk menjawab, nggak 24 jam dalam 7 hari sih, tapi diusahakan kami akan selalu menjawab. Oleh karena itu, thank you dan salam demokrasi.